Ya, ketemu lagi sama kita di acara Inframe di Makani Netizen. Jangan lupa like dan subscribe. No iklan, no cari iklan. Oke. Nah, kita kedatangan tamu dari Ponorogo. Tadi sudah di swab satu-satu. Oh, siap. Terus disogro irungi sitok-sitok. Gokil. Siapa mereka dan dari mana mereka dan ngapain kesini? Oke, perkenalan dulu satu-satu dari yang kiri. Yuk, kenalkan teman-teman, saya Zidni ya. Saya komunitas dari stand up komedi Ponorogo. Saya sebagai mantan admin. Mantan admin. Mbak admin. Ya. Mantan admin. Ya, yang tengah. Saya Udin, saya dari komunitas stand up Ponorogo juga, dan pastinya saya ada kerjaan yang bisa dibanggakan. Orang tua juga bisa membanggakan. Saya admin stand up Ponorogo. Admin baru. Oh, anyaran. Mantan admin. Pantes diplomatis nih omong. Yang pojok? Ya, nama saya Ahmad, saya juga sama dari komunitas pecinta motor racing. Waduh. Stand up Ponorogo dong, stand up Indo Ponorogo, dan Pikir saya pecinta adalah lingkungan. tim sukses admin yang baru. Wah. Ini profesinya ini macam-macam ya, teman-teman. Yo, Jadi iya. yang si jenengmu siapa tuh? Zidni. Sydney. Hmm. Si Sydney ini profesinya sekarang dia bisnis kuliner juga. Yoi, bener. Kalau yang tengah bisnis? Bisnis apa? Sales. Sales. Yang pojok sana pengacara. Ya. Hotman Paris. Calon pengacara. Calon Tinggal pengacara. sumpah. Oh, tinggal sumpah aja. Tinggal sumpah. Oh, saiki apa wis sumpah? Sekarang boleh. Kesuwen ngenteni acara barang. Ya, hari ini kita ngobrol, saya tanya-tanya dulu, ini kita ketemu dulu kalau enggak salah setahun lebih ya? Setahun 2 lebih Pak Bos. Hampir 2 tahun. Hampir Itu 2 tahun. mereka pernah ngisi di It House acara waktu 2 itu. kali kita. Oh, 2 kali ya? 2 kali ngisi ke sini. Oh, tak pikir 1 kali, lupa saya. Oke. Oke, dari Sydney sendiri itu komunitas ini terbentuknya kapan sih? Komunitas Ponorogo ini sebenarnya dari tahun 2014. Dari 2014 itu cuma 3 orang. Tua. Tua. 2014. 2014 ini cuma 3 orang. Bibitnya mah dari 2013, kata aku toh iku gabung Madiun, terus keluar dari Madiun bikin komunitas sendiri Ponorogo. Jadi awalnya 3 orang, terus 2015 saya baru masuk. Saya dari 2015. Jadi hitungannya udah angkatan tua. Anu. Odis. Oh, di. Oke. Yang lain kan member silih berganti. Time traveler ya? Time traveler. Datang, Plunglap. datang sekali open mic foto dadene DP. Tambah ning CP, tambah CP-nya open job. Open job. Dikei CP ya. Oh, CP. Baru sekali open mic ya Allah. Mari ngono ilang. Sudah, CP ini nomornya So, sopo? Nomor dhewe. so petoknya wis kawin wis duwe anak. Wes. Nah, time traveler. Time traveler apa? Jadi dari 2014 terus sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Itu 2014 tuh boomingnya yang itu ya, kompetisi stand up itu ya. Boomingnya tuh Dodit 2015 ya kalau nggak salah. Oh, baru. Suci. Oh, berarti lebih duluan. Enggak, kalau kan ada kompetisinya Suci namanya. Stand up Oh, iya, komedi iya. Indonesia yang di Kompas TV. Ha-ha. Itu malah dari tahun 2012 kalau nggak salah, Bos. Dari 2012 pertama tuh. Terus boomingnya tuh pas Dodit season 4. Suci 4 tuh mulai bingung. Terus ada Suca mulai naik lagi tuh. Jadi kita sempat di komunitas tuh sampai kewalahan nyari komik mana yang mau ngisi job. Tahun 2016 sampai kewalahan. Saking membernya masih kurang banyak, jobnya banyak. Karena lagi ngetren. Kayak akeh ya. bener. Iya. Sekolah A, B, C, SMP, SMA, Kampus kan waktu itu kampus, banyak kampus. banyak undangan sana sini. Tapi ya gitu, sekarang wis sekarang gimana Be kita Be? Lebih banyak nganggur. Anggota tidak ada, job tidak ada. Loh, berarti yang ya kita ngomong pernah aja ya. Pernah tergabung tuh berarti berapa orang yang di Ponorogo itu? Banyak. Oke. Yang pernah tergabung dari 2014 sampai sekarang, apalagi dari saya yang dia ngurusin tuh dari 2016 adminnya tuh. Itu sekitar 50 sampai 100 adalah Pak Bos. Oke, no. Oke Pak Bos, yang datang open mic hilang. Masuk grup senyap, masuk grup sampai kita ganti grup 3 kali ya, Be. 4 kali mah. Itu banyak tuh. Sampai kayak gitu ya. Sampai. Dan itu selama ini kalau dari stand up Ponorogo itu pernah enggak paling jauh itu open mic di mana itu? Kalau open mic kita nggak open sih sebetulnya, datengin acara.
Itu paling jauh itu kita di Surabaya. Oh. Kalau open mic pernah di Banten, di Serang. Oh, Banten. Serang kita pernah open mic. Kebetulan asli saya dari Serang, jadi open mic di sana. Oh, mergo asale kono. Ya, Pas pulang kampung. Oh, bukan karena terkenal tuh maksudnya. Bukan. Oh, bukan. Sampai sana juga siapa Anda? Tapi insya Allah berani adu lucu kalau di sana. Oh iya. Nek gak lucu tuntut ya. Cepak nih surat meter ya, rangguyu tuntut ya. Sampe open mic ning Banten pirangan lho, Bang? Pirang keris iki, ngentek nih pirang keris. Pirang kali. 2 kali. Itu pas di Ponorogo nggak lucu. Pas kali itu. Tapi yang jelas kalau buat tampil stand up udah alhamdulillah kota-kota udah banyak lah. Lomba apalagi sering kalau lomba. Member kita ada artis juga. Iya. Oh, itu siapa sih? Cewek ya? Yanita, Iya, Yanita. Mas. Juara apa itu? 5. 5 besar ya? Juara 5 di Suci Kompas TV season Season 8. Oh, season 8. Kalau Caruban punya Nope. Nope juara 5. Ya 4 atau 5 ya? 5. 5. 5 besar juga? 9. Juara 5 apa 5 besar? 5 besar. Ya juara 5 kan keluar. Tapi nggak dapat apa-apa, Pak Bos. Loh, kok bisa? Iya. Iya, Apa nggak kontrak? dapat. Dapat kontrak. Dapat kontrak sama ya udah nggak dapat apa-apa. Yang dapat hadiah tuh 1 2 3. Oh. Dia sana yang juara apa ti? Anjing. Anjir. Tapi si ya, si ya. Nek orang Chinese si itu mati. Duh, berarti sekarang itu karirnya memang terpecah sendiri-sendiri, tidak fokus ke stand up itu juga ya sekarang? Iya, enggak sih. Beda-beda memang di semua member ada kesibukan masing-masing. Ada yang masih kuliah banyak. Bahkan ada yang masih sekolah ya. Si SMA. Rama SMA. SMA masih member termuda. Terakhir tapi kan kalau di Ponorogo itu kan kafe-kafe angkringan tetap sempat ngundang juga kan? Maksudnya di masa pandemi? Oh iya, ada beberapa kafe yang cuma ya dengan prokes yang Ketat ya, ketat banget prokes. Maksud loh? Ketat Pak Bos. Duduk harus berjarak. Saking berjaraknya kok kayak nek nggon gede ke akuan Pak Bos. Mepet ya. Tapi untuk stand up sendiri ini kan sekarang kan eranya sudah kebanyakan di YouTube. Ya toh, orang-orang itu kan dagel cari duit di YouTube. Stand up Ponorogo punya enggak? Nah, itu Anu belum YouTube. ada sih kalau Loh, untuk kok belum? belum itu. Kalau untuk di digitalnya belum ya. Belum. Cuma kalau untuk lomba-lomba di digital kita pernah ngikutin di lomba-lomba digital. Instagram, Instagram. YouTube masih bingung konten sama bingung bagi waktu Pak Bos. Karena kan kerjaan sendiri-sendiri tuh. Jadi sebenarnya kita teman-teman di komunitas stand up comedy Ponorogo tuh nggak nyari duit sebenarnya. Nyari job. Kan mudah. Enggak lah. Jadi kita bener gabung di sini cuma pengen belajar ya kan, pengen kumpul teman-teman baru, ya intinya pengen menyampaikan keresahan lah. Seorang komika kan bikin stand up tuh, bikin materi tuh menyampaikan keresahan. Nah kita tuh pengen meluangkan stres kita tuh di stand up tuh. Oh iya, berarti kalau stand up itu memang awalnya itu dari keresahan jadi guyonan, Iya. kritik juga masuk di situ. Betul. Nah, yang terakhir biasanya yang hot-hot itu apa nih? Tema-tema Tema konten. keresahanmu itu. Kalau saya pribadi sih saya lebih senang di sedikit nyinggung politik. Oh, politik. Kemarin juga sempat ya kita ada beberapa materi yang memang kita singgung. Ada kan pergantian bupati waktu kemarin di Ponorogo. Oh, ha. Jadi kita selip-selipin. lah. Lebih Oh, aman tapi ya. Insya Allah aman kalau tidak ada intel waktu itu ya. Karena tukang bakso soalnya. Satu-satu kijang satu masuk. Tapi kita komedinya lebih banyak sering ngedak sih Pak Bos. Dak tuh. Oh, dak. Dak. Maksudnya mau nyentil politik pun kita bener-bener langsung tes. Kayak nggak ada sensor. Wih, kayak coki no. Nggak ada sensor. Untungnya kalau Coki terkenal, kita kan nggak. Soalnya belum ketangkep kan? Tapi kalau di komen terus ada yang negur pernah Pak Bos. Jangan iya? bahas materi itu. Itu Oh, ada? Ada. Di komen juga ada. Itu intel atau? Nggak tahu. Oh, bukan, tidak tahu ya. Kemungkinan istrinya intel. Oh. Perempuan soalnya. Aku di info suamiku gitu. Paling lah ya. Kita pernah tegur pernah. Duh, biasanya itu ada enggak sih Kak? Misalkan kita kan enggak tahu ya. Maksudnya waktu kamu open mic itu kan di tempat umum. Ada yang tersinggung enggak itu? Eh, Enggak ada kan? Maksudnya enggak ada kayak sing aksi fisik
marah-marah atau apa? Oh, Singgung. alhamdulillah sih Enggak ya? nggak ada. Kalau ada tumbalnya dia, Bos. Belum ada, belum Ini ada. pembuat materi gitu ya. Langsung dijok nih. Yo, iya. Tapi dia pernah disantet, Bos. Maksud Pernah. Iya. Masa semua pengusaha mesti kena santet? Sama kena santet Tahu enggak? kena oh, santet? sering. Nah, Wah. Awamu urung tahu kena santet. Nah, berarti itu pengusaha. Waduh. Dan orang terkenal makanya tadi santet. Kalau saya jangan ditanya karena saya yang nyantet. Orang Banten, Oh orang iya Banten. Banten ya. Ah, iki hati-hati. Berarti sejauh ini kan maksudnya aman toh. Maksudnya kalau karena kan kita lihat memang era media sosial ini begitu kamu lucu apa langsung di-share. Iya. Ya toh, itu kan maksudnya di satu kafe pun itu kan kita nggak bisa membatasi orang itu ngerekam atau tidak. Nah, itu tanda kutip kadang kalau ada komika yang kebablasan, itu siasatnya gimana itu? Kalau misalnya kamu tiba-tiba di panggung dagel terus tiba-tiba "Wih, ini kok temanya kok bukan nyerempet, nabrak." Nah, mensiasati pernah enggak kayak Pernah. Saya sendiri gitu? Oh, cerita mengalami. enggak apa-apa. Saya sendiri ngalamin. Sering malah. Sering. Sering. Karena tipikal joke saya tuh bener-bener menyinggung loh. Nyinggung. Kalau saya kan karena lebih banyak MC juga kan interaksi sama penonton. Kadang tak riffing, tak roasting. Mbak, ado-adoan cerai ta, karena tak gitu-gituin loh, Bos. Pantesan jarang ada job lagi kan? Setelah itu ada job lagi. Tapi kalau Bermasalah. Iya, awamu. enggak, tapi habis itu nyiasatinya ngomong. Ini hanya canda ya, teman-teman. Tolong jangan diambil hati. Ya, karena kita yang ngomongin di panggung tuh semuanya bercanda. Tapi langsung cerai aja. Oh, itu yang Ya. pernah kayak gitu Pernah, juga. pokoknya intinya setelah selesai acara kita selalu minta maaf. Satu, minta maaf kalau ada yang menyinggung, kita tidak berniat untuk menyinggung. Yang jelas kita di sini cuma ngomong hibur gitu aja. Tapi biasanya kalau dalam video kan permintaan maafnya itu hilang. Hilang. Sing masuk jokmu kuwi mau. Alhamdulillah kita nggak pernah ya kena kasus ya. Alhamdulillah. Habis ini rencana ya. Di sini nih. Lah ya mosok follower cuman segitu ya tuh. Iya. Coba Bos, Hah? kalau subscribernya kemarin berapa? Udah 1000 belum? Hampir. Hampir. Bikin kasus coba Bos. Amakmu ya tapi. Karena sekarang yang bikin kasus yang naik loh. Iya benar. Terus membuka ya. Membuka kasus. Membuka kasus ya teman-teman. Lowongan kasus. Butuh kasus ya. Tapi kalau untuk sekarang itu regenerasinya gimana? Yang stand up apa cuman maksudnya gini, saya kan nggak pernah ngerti. Maksudnya dunia stand up kalau dikatakan stand up Ponorogo berarti kan tanda kutip itu kan komunitas. Komunitas itu berarti kan ada apa istilahnya? Apa aja? Waktu ngumpul itu apa sih? Nek ngarane? Kombut kita. Nah, istilahnya kayak sharing-sharing rutin. Itu ada enggak kayak kopdar nah? Sing tengah sing jawab ketokne pinter. Mantan racing. Oh, ada enggak kalau anu? Ada, kalau kopdar ada. Kita kopdar istilahnya open mic. Jadi tiap 1 minggu sekali itu kita rutin untuk latihan materi. Latihan materi untuk nyoba materi baru atau ngulas materi yang lama. Nah, itu namanya open mic. Oh, Kombut sama open mic. Kita setiap seminggu sekali kumpul. Oh, setiap seminggu sekali kumpul. Itu kumpul di mana biasanya? Lokasi. Kalau di Ponorogo. Ya di Itu open apa enggak sih? Maksudnya kan memang terbuka untuk umum kan? terbuka. Kita ini dari Surabaya, dari Banten, ada kemarin komunitas Surabaya juga ikut datang ke sini karena jadi ya kita benar-benar terbuka lah. Bahkan di komunitas kita paling majemuk kayaknya. Komunitas paling majemuk, pekerjaannya dari A sampai Z ada. Tipikal A sampai Z orang-orangnya ada semua. Jadi ya pas kumpul tuh selain sharing, bahas malam karbojo ya ada bagus. Karo Bang Ahmed. Tapi sekarang gini, kalau misalnya ada job itu berarti memang pergi sendiri-sendiri kan? Maksudnya tidak Enggak. harus lewat komunitas. Kan kadang kan ada kayak tanda kutip manajemen. Ada. Kita ada manajemennya sendiri. Jadi makanya namanya admin tuh ya yang bagian manajemenin semua. Jadi tugasnya tuh kalau ada job masuk selalu lewatnya di admin. Admin nanti nyari komika siapa yang available, yang kosong pas itu, yang bisa datang itu, yang sesuai dengan budgetnya dia.
Tuh. Jadi kita benar-benar udah terstruktur untuk masalah job. Itu biasanya lewat apa? Lewat Instagram atau apa medianya apa? Instagram sih. Instagram, WA, kalau tinggal apa? Kalau job kita nggak pernah kayak langsung sesok tampil gunanku, nggak tahu tuh. Nggak pernah, nembak langsung nggak pernah, pasti selalu hubungin terus. Kecuali saya kan. Iya, cari Pak Bos khusus ada. Kita datang jauh-jauh ke Caruban itu cuma Pak Bos dong ini. Ya. Habis ini roasting nih, kita ngeliat roastingnya mereka ya. Aduh. Iya no. Ini harus di luar kepala sampai lupa, makanya di luar kepala. Terus kalau misalnya kita ngomong dunia stand up, itu kan saya ngomong memang iklimnya kan kayak akik tuh. Indonesia itu kan nggak bisa kan, maksudnya kalau langgeng sesuatu itu tiba-tiba booming ya selesai. Tapi kalau stand up sendiri kira-kira sampai jangka waktu berapa sih? Ini kan memang kalau acara TV ada suci itu kan tetap jalan. Ya cuman maksudnya untuk mempertahankan ini kira-kira apa yo masih bisa panjang sih untuk stand up loh. Sebetulnya ya itu kalau stand up itu kan segmented banget, jadi tidak semua orang suka mendengarkan stand up gitu. Khusus yang Jadi pinter rasanya. Pangsa-pasarnya orang smart. Ya. Smart, se-April. Smart, ya. Cuma kalau untuk jangka panjang ya sebetulnya rajin-rajin menulis itu bisa mempengaruhi kepanjangan kita dalam. Berarti kamu kalau orang stand up itu ada dunia literasi ya? Ada. Oh, ada. Konsep itu ya, maksudnya untuk joke-nya itu. Ada. Itu ya apa sih? Bisa diceritakan enggak? Maksudnya kalau konsep itu yang dipikirkan apa-apa? Ini tema kan jelas. Iya. Kita dapat tema. Cuman untuk konsepnya itu kan kita enggak pernah tahu ya apa itu caranya konsep. Kita ada teknik namanya mind mapping dulu Pak Bos. Hah? Mind mapping tuh buat nyari misal kita punya keresahan apa, misal ethos nih. Ethos, kita aneh, aku ethos lah. Kita mind mapping. Ethos ada apa aja tuh? Ada Pak Bos yang kaya, ada karyanya banyak, time traveler dan sebagainya. Kita main kayak gitu, baru ketemu tuh poin-poinnya, baru kita cari, kita olah. Ini biasanya teknik materi nih dia yang lebih paham. Ya, sebetulnya kalau teknik materi kan tergantung individu masing-masing ya. Jadi ada beberapa teknik yang mereka pakai gitu. Cuma kalau untuk dasarnya stand up sendiri itu ada 3 premis, setup sama punchline. Nah, itu Premis itu Apa itu? pandangan kita terhadap satu objek. Kayak ad hoc, pandangan kita ke ad hoc itu kayak gimana. Terus setup itu bridging atau kata hubung untuk menuju ke punchline. Punchline itu istilah Patahannya. kasarnya patahan atau yang lucunya lah, titik lucunya lah. Itu kalau di apa? Dunia komedi tradisional dere. Ya, gongnya lah. Nah, gongnya. Iya. Boleh dicoba, Bang. Berarti sebetulnya anu ya, kayak nyiapno ceramah ya. Oh iya dong Pak. Iya enggak? Berkonsep, benar. Ini penceramah. Ini juga penceramah. Wih, alhamdulillah. Gus ini. Gus ya. UST depannya itu. Gokil. Dia persiapan. Alhamdulillah ceramah di gereja ya Mas ya. Itu namanya punchline. Punchline. Jadi tidak terduga itu patahnya kayak gitu. Oh, Tidak ada yang menduga itu mah lu doang. Kan premisnya jelas Ustaz, ceramah ya kan. Setupnya seperti itu, punchline-nya ceramah di gereja. Itu tadi materi tentang bikin materi stand up ya teman-teman. Oh, berarti dibagi cuma 3 ini ya kalau anu. Ya Itu intinya. dasarnya sih itu sebetulnya. Premis, setup, punchline. Terus saya kan herannya gini, kalau stand up itu kan biasanya paling lama itu kan 1/4 jam. Ada sejam Bos. Ada Lah, sejam kok sampai bisa sampai sejam tuh ya apa itu? Itu biasanya Apa itu? show Pak Bos. Yang penontonnya tuh bener-bener emang mau lihat komika itu. Enggak, tapi kan kalau bertahan 1 jam ya, contoh kita ceramah di gereja 30 menit aja kesel. Tapi itu bisa sampai 1 jam. itu emang kalau ini ya kalau Panji itu sering Nah, panjang-panjang tuh. Panji panjang. 3 jam ada. Wih, ngeri. Itu Itu ya memang apa kumpulan itu materi ngapal nih dari dia? tahun lalu. Hafalan kan itu? Iya, ada hafalan, terus kedua dia pas minimal kita komika pasti bawa contekan. Contekannya enggak punchline enggak apa tapi per Poin. poin gitu. Poin A, B, C. Nah, karena Panji kenapa bisa lama? Dia dilatih terus, Pak Bos. Latih terus konsepnya tour. Tiap tour materinya yang dibawa sama kan, tiap kota. Jadi akhirnya udah hafal di luar kepala. Kita komika juga kayak gitu. Ahmed nih sering bahas santet, terus tiap apa yang dibahas dia udah hafal di luar kepala. Sampai Tanpa kita- pernah kesantet juga itu ya? Pernah. Hah? Dia nih. Caranya nyantet terus hafal deh. Hafal, jadi kayak gitu. Makanya kok bisa sejam, kita risetnya tuh kita tampil 15 menit aja, risetnya bisa sampai sebulan apa Bos?
sebulan bikin materi riset Nah, dulu. kalau kita lihat Panji itu kan dia 1 jam lebih tuh. 2 jam. 2 jam, 3 jam ada. Wih, ngeri. Dan itu tur tiap kota kan waktu itu kalau enggak salah. Iya. Itu so sampai kayak gitu ya? Dan ger terus loh itu. Ya saya yang Pernah enggak? Pernah kamu nonton show? langsung. Loh, bukan nonton. Apa? Pernah show kayak gitu. kayak paling lama 20 menit kalau nggak salah, 15 atau 20 menit. Lebih lali ngono ya. Kali. Sampai omong apa lali. Sama ini sih, karena kalau kita udah terbiasa stand up tuh kayak seneng panggung Mas. Oh ya? Seneng panggungnya, haus panggung. Jadi kita kalau udah di depan penonton enak nih, ketawa kita lempar omongan apa ketawa, itu kayak candu. Interaksi. Oh. Kayak candu pengen terus ngelempar terus sampai lupa waktu pernah. Harusnya tampil 10 menit jadi 15 menit. Saking pengen dikeluarin terus karena kita candu di atas panggung itu candu. Makanya stand up bener-bener yang stand up komedian yang seni itu ya kayak Panji itu suka panggung. Panji kan maniak manggung, makanya dia sering bikin show, bikin acara, bikin world tour, mau panggung satu karena dia maniak panggung. Hidupnya ya di panggung. Kita pun juga sama, kita udah lama nggak manggung nih, gregetan gitu loh. Kalau Panji karena emang jualan juga sih ya. Ya, jualan lah ya. Jualan juga. Kalau kita Kalau kita apa yang mau dijual ya kan? Jual diri aja tidak laku. Tapi pernah enggak misalnya gini, kita kan mikir kalau saya dari segi bisnis lihat stand up komedi kan saya rasa yang di Jawa Timur yang tanda kutip yang saya tahu setidaknya saya tahu itu yang stand up komedi yang menamakan diri kota itu kan masih Ponorogo ini yang muncul terus. Kalau Ya. kota lain kan jarang kan, Madiun apa enek? Ada sebetulnya. Tapi kan masih enggak ada. ada masih aktif. Masih hidup? Masih hidup. Stand up masih Indo Madiun hidup. masih ada teman-teman. Masih ada. Kita tidak bilang nggak ada ya, ada. Ada. Nanti kita satru kok Mas. Ini ada akunnya apa ada orangnya ini? ada orang kok Mas, ada aktif. Ada. Aktif. Tapi kebetulan mungkin karena apa ya? Mungkin Instagramnya Pak Bos di sini komunitas kita, makanya yang tahunya kita doang. Oh iya, yang gampang diundang soalnya. Sing angel diundang nggak taat. Iya dong, ngapain? Walaupun ada stand up Madiun. Stand up Duit Ponorogo. diundang angel, rasa diundang. Yes, itu jelas itu. Kalau kita gampang ya. Gampang. Karena non job itu tadi. Kosong. Pernah nggak mikir kalau misalnya gini, ini kan kita ngomong stand up itu kan ngoceh toh. Iya. Sesuatu yang di udara. Kalau pernah nggak satu masa tuh kalian tuh buat kayak merchandise, ya tuh kalau Panji kan ada nggak kaos, Ada. Kita ada pernah. kaosnya, kaos stand up Indo Ponorogo. Ada tadi mau pakai Mana? saya Pak Bos. Ada sebenarnya. ya satu tok dua. itu ya. Alhamdulillah yang laku cuma satu. Satu ya laku. Selebihnya beli komunitas sendiri. Oh, rollingan. Kita nggak seperti Madiun yang berani jual merchandise Pak Bos. Loh, Madiun pernah jual? Sekarang udah Baru jual. mau jual. Sekarang sudah produksi ya. Sudah produksi. Bentuk apa itu biasanya? Kaos. Selebih kaos sih apa sih? Enggak, kadang sorry ya untuk milenial sekarang selalu yang dipikir kaos terus. Lihat merchandise selain kaos apa sih? Rencana Masa kita, udah ada lompatan gitu loh? rencana tas sama sepatu. Rencana. Apa rencana tuh? Apa Kalau rencana? habis makan 30.000. Dapat. Makannya di mana? Di roasting kita. Bos tidak pernah jual merchandise teman-teman. Datang aja. Gratis. Sesok sampean rate kayak tanah loh. Diuruk nih. Makan nasgor keluar Tapi perhiasan. kebanyakan memang gitu kan. Untuk area yang saya tahu biasanya kadang kan saya ini kan nge-push anak-anak muda. Mosok merchandise cuman kaos terus. Dari dulu kaos. Karena yang gampang disablon. Oh. Tapi kalau di Stand Up Indo kan pusatnya kita, seluruh komunitas di Indonesia tuh ada toko Oh itu merchandise. join di pusat. Iya, kita makanya Stand Up Indo Ponorogo. Semua kota yang ada komunitas stand up tuh joinnya di pusat. Di Banongan pusat tuh ada sepatu juga ada. Sepatu, topi, kaos, goodie bag, Nah, itu. banyak fashionnya. Karena pusat Jakarta, Bu. Fashionnya udah bagus-bagus ke Ponorogo, Madiun sekitarnya ya. Kaos yang murah. Nah, iya. Nggak, maksudnya kan gini, kalau nek dari segi bisnis ya, ini kan sebetulnya kan lebih menjual toh. Kalau kita ngomong brandnya stand up Iya. Indo Ponorogo. Nah, mestinya kan dibuat brand sekalian kan oke. Oke. Nggak cuman kaos terus
Yang tadi Ada goodie bag apa sih? Goodie bag itu tas. Kop goodie bag sih namanya apa ya? Oh, Bukan bag. goodie bag. Bukan goodie Tote bag. bag. Tote Ah, bag. tote bag, Tote tote bag. bag, tote bag. Tote bag Pak Bos. Apa itu? Tas daur ulang. Tas. Iya, Iya tas dong. indie Pak Bos. Oh. Tas anak indie. Yuk, Kain iku ta, karung iku ta. iya. Lah karung ngono lho. kita mau Jenenge buat keren. merchandise. Apa? Tas becek. Oh iya tas anu anyaman ya, becek. Desainnya rantang. Oke. Terus untuk kedepannya kira-kira apa ki harapannya? Harapannya banyak job lagi. Kan sik muda-muda toh. Iya. Loh, strategimu apa? Ngomong aja. Ya harapannya biar kayak kemarin tahun-tahun kemarin apa Bos? Pandemi hilang, job makin banyak. Tapi kalau nyiasati pandemi gini memang nggak ada job gitu ya? Virtual nggak ada ya? Iya, Ya, paling lomba-lomba virtual kita. Kita kemarin mau bikin konten virtual nggak jadi-jadi. Mau konten di Instagram nggak jadi-jadi Pak Bos. Tapi rencana insya Allah kita Rencana- bakalan ngadain mini show. Iya, akhirnya kita bikin karya baru. Karena kalau buku kan penulis karyanya buku, fotografer ya foto, kita karyanya show. Show itu kita jadiin karya stand up comedian itu show ya. Kita bikin mini show ini bulan Juli insya Allah. Kalau PPKM nggak berlanjut ya. Nah, benar. show nih. Harapan pertama sih ke situ ya. Harapan pertama itu. Kedua, pertanyaan saya, Caruban tahu stand up ya? Oh, dibuat virtualnya saja lomba kan bagus tuh nih ya, Mas. Iya, lomba. Lah daripada kamu ikut lomba mending bikin lomba toh. Kita udah pernah sih Pak Bos. Udah dulu pernah. Terus Udah pernah bikin lomba. si Ini daftar daftar alhamdulillah banyak Pak Bos. 20 ada. Kita 3 kali. kenapa enggak bikin lomba. dibuat lagi kan lumayan loh. Rencana mau buat lagi Pak Bos, tapi Perizinan untuk Lah. COVID ini. Kalau virtual kan enggak perlu orang datang kan. Ya kalau Ya, virtual, virtual. kalau virtual ya. kedua sponsor Pak Bos. Ya. Itu adalah kendala kita terbesar. Duh, saya tahu. Kalau lomba virtual itu sponsornya apa sih? Butuh apa sih? Ya hadiah lomba dong Pak Bos. Dia oke lah. Kita punya sepatu banyak sama tas. Eger loh, lumayan loh. Kena Anda komplain jadi meremehkan. turun harga kan. Saya bakal dapat nanti. Terus hadiah oke lah. Hadiah, gampang. Karena kan rata-rata dia uang kan Pak Bos. Nah, uang pengen 300.000 kan? Iya, Nah, begitulah. udah terus. Terus ya nggak ada paketan kota doang. Ya udah tuh berarti kan gampang loh yang buat tuh kapan rencana buat tuh. Langsung Agustus ya, Agustus. saya suka itu. Nah, Gitu kan. kemerdekaan. Kemerdekaan. Mantap tuh Bos. Ngerosting presiden. Gini loh, itu Ngomong undang-undang ITE direvisi. Pak Bos itu langsung ya to the point. Nggak Iya, kayak Pak. calon bupati Ponorogo kemarin. Cuma datang Mas, gimana mau nggak budgetnya segini? Oh siap. Sampai sekarang tidak ada kabar. Ada jadi kepilih mungkin. Kan masih calon. Iya, Agustus saya dibuat aja nih sama Makani Netizen. Oh siap. Mumpung- Kita kolaborasi nih. Nah, bisa. Nanti karyanya kan tinggal ngumpulkan di kamu, tayangnya di kita, Juriin. jurine kamu, ya toh. Beres toh gitu. Beres. Daripada kamu ikut lomba nggak menang-menang, mending bikin lombanya. Dan daftar sendiri. Nah, Dimenain sendiri. di juri ini sendiri. Salah, enggak. Kita fair Pak Bos. Kita sering bikin lomba, sering diundang jadi juri. Bahkan aku selalu teman-teman nih, Sering jadi juri. sering. Padahal nggak lucu bisa jadi juri. Ya karena nggak lucu jadi juri aja. Wah, daripada nggak lucu juri aja lah gitu ya. Tapi enggak, karena selalu ketika lomba saya kasih slot mesti Pak Bos. Misal 2 orang, 3 orang dari komunitas harus ikut. Nanti biarin duit komunitas. Kayak gitu. Daftar. Tapi walaupun kita sering jadi juri, malah teman-teman kita jadi yang nggak menang. Ada yang menang tapi jarang, malah ada orang lain yang menang gitu loh. Saking fairnya kita. Oh, Kita bukan, fair. mungkin gini mikirnya. Sing bayari stand up Ponorogo metu duit wis gak usah menang. Gitu kan nggak Padahal bayar kita, duit. padahal niatnya kita bayarin biar menang balik modal loh. Oh, harusnya ya. Harusnya gitu. Saking fairnya itu ya. Saking fair, kita selalu fair. Alhamdulillah. Ya itu depan kamera aja sih. Oh, diedit ya nanti ya. Tit. Remuk. Agustus lah ya. Wis, Ya, Konsepnya nanti. kebetulan Pak Bos juga bikin lomba kan ya?
Lomba apa? Lomba video tuh. Lomba ya? Lomba video desa. Oke. Iya. Kabar-kabar hadiahnya tanah sehektar, teman-teman. Tanahnya desa. Sengketa. Ada pengacara, tenang aja. Wah, oke siap. Partner. Nah, kan jadi kepake kan. Oke, sebentar lagi nanti salah satu dari mereka atau salah 3 semua itu akan ngerosting Idhos dan tempat ini. Kira-kira bisa nggak mereka secara spontan? Nantikan dulu setelah iklan berikut ini. Katanya nggak ada iklan. Untuk iklannya GDW. Bukan tadi kita mau bikin acara. Sekarang teman-teman ini akan mencoba untuk stand up merosting Idhos. Oke. Apakah lucu? Nah, karena sudah terlalu lama nggak manggung katanya. Nah, oke, silakan. Siapa ini? Umar? Udin. Oh, Udin. Udin. Udin sedunia. Kenalkan, nama saya Udin. Saya dari komunitas kursi roda Caruban. Kayak so ngadeg. Tak ngadeg aja. Iya. Menurutku Idhos ini unik ya. Termasuk apa iki ya jenenge ya? Termasuk hiasan-hiasan. Enek lampu Petromak. Ning Surabaya lampu Petromak iki biasanya digawe sego goreng. Sego goreng lho. Ning omahku wong bakul sego goreng jenenge Pak Wisnu. Apa mungkin Pak Wisnu nang kene? Terus uniknya mana? Uniknya lagi itu Idhos ada Alfred, apa jenenge manuk-manuk iki? Aviari, enek aviari nih. Aviari, isine mentok, titik, manuk puyuh. Tapi heran iku pas makani lho, karyawane kurang totalitas makani. Mosok makani gua wae. Biuk. Engke ngombe disok sos. Nah, mau kira bebek iku apa? Apa ini? Tapi Idhos ini lumayan jauh sih menurutku. Di luar negara. Sebelahnya mungkin di Vietnam karena ada Kamboja. Waduh. Kamboja. Bisa lagi di timurnya Ponorogo. Sawu. Desa Sawu. Alhamdulillah. Ene. Anak. Aku pertama hari ini kaget. Idhos gede ngene, hadiahnya menarik. Mangan 30.000 untuk tas, untuk sepatu. Tapi pas kok kene, sepi. Sepi ya. Makanya ngundang arek-arek rene iku ben opo? Ben ono sing mangan. Ben tas karo sepatune gak mubazir. Ya. Itu sepatu udah bos ngono. Aduh kurang. Saya Udin, terima kasih. Nah, pengacara dulu, pengusaha dulu nih. Pengusaha dong. Pengusaha. Sesama pengusaha ya. Sesama pengusaha nih. Biasanya gamik langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, harus kayak gitu ya. Jadi saya Sydney ya teman-teman, saya dari Ponorogo. Saya adalah pengusaha kuliner. Sama kayak Pak Bos Musa nih kuliner ya. Cuma bedanya, mohon maaf nih Pak Bos ya. Mohon maaf. Kokinya Pak Bos gak iso masak. Sebenarnya loh Pak Bos. Sebenarnya saya jujur roasting. Ekspektasinya udah tinggi kan, menu-menu makannya seafood. Kelihatan ya Pak Bosnya ya, penjajah Indonesia kelihatan nggak ya? Makanya menunya didominasi sama seafood nih kan, seafood nih. Ada cumi, asam manis, udang goreng, nggak banyak lah ya. Pesen nih kan, cumi asam manis. Saya udah ekspektasinya tinggi, wih, orangnya orang luar Indonesia ya, etnisnya ya. Seafood apalagi kan, udah pasti ciri khas enak nih, udah pasti, Terakhir saya makan seafood tuh di restoran Cina bener-bener enak kan. Ekspektasi saya minimal segitulah. Pas dateng, mohon maaf Pak Bos, sumpah mohon maaf, walaupun saya dapat gratis ya. Kayaknya Pak Bos harus cari chef baru. Ya Allah, ya Allah.
Kebetulan saya juga masak ya, saya bisa masak. Jadi kalau Pak Bos butuh koki, saya udah terbiasa masak Chinese, sudah terbiasa saya. Tapi jujur, makanannya ya oke lah, masuk ya. Perut. Gratis. Kemarin juga sempat bahas nih sama Pak Bos di WA nih. Dia sering share poster-poster makan minimal 30.000 dapat hadiah-hadiah gratis. Pas tak tanya, ya Allah Pak Bos, marketingnya sampean out of the box. Iyalah, yang lain golek untung, aku golek rugi loh. Kayak enek liyane aku. Aku golek rugi. Sik, pengusaha goblok endi kan? Saya ya, nyon sewu lah Bos, nyon sewu ya. Sepurane ya. Pengusaha bodoh mana yang bikin usaha modal miliaran golek rugi? Lah sampean pe rugi bakaran usahamu. Itu sih bakaran. Udah sekian saya Zidni ya. Bisa ya dapat ya. Cek, ini masih ngerekam ya Mas? Roll terus. Sepurane Pak, sepurane loh Pak Bos, sepurane. Nyapa? Semuanya komedi. Apa nyapa? Saya selalu gitu, di akhir saya selalu bilang minta maaf. Minta maaf. Rosan kayak sepatu Pak Bos. Tapi gitu, etikanya dalam roasting tuh nggak langsung roasting tuh Bos. Biasanya tuh kalau udah skema acara pasti minta izin dulu. Oh, Satu. iya. Terus materi apa yang dibawain tuh dikasih tahu juga Kayak semuanya. Kiki itu toh. Pasti ngasih tahu di brief, "Oh, materi yang mau saya roasting ini kira-kira boleh nggak?" Kayak gitu. Tapi tadi karena dadaan, materinya juga baru dibuat pas saya berdiri. Jadi saya nggak sempet izin. Enggak usah izin. Nggak usah izin. Nggak usah izin. Nggak usah. Kalau Babe mah bodo amat, dituntut juga dia pengacara. Ayo, we. Oke, gue ya. Ya, kenalin nama saya Ahmad ya. Kata Pak Bos, kita nggak perlu izin mau ngerosting karena Pak Bos ke Indonesia juga tanpa izin. Ya, dari SD tuh saya diajarin ya, penjajah Indonesia itu cuma Belanda dan Jepang. Tapi setelah ketemu Pak Bos ternyata Cina juga. Iya, bisa dilihat teman-teman. Di sini tanahnya luas banget dan dia beli cuma 300 juta. Ini tanahnya luas banget. Dan menurut saya ini Pak Bos ini adalah penjajah kelas kakap. Bener. Manipulasinya tingkat tinggi. Sok-sokan koleksi patung. Peduli budaya padahal mau ngejajah. Beneran. Pakai saking ini ya, saking profesionalnya sampai ganti namanya Musa. Ini kayak nabi ya. Terima kasih. Gokil. Sono loh. Berarti mereka masih lucu. Masih lucu. Oke, sekarang closingnya harapan kalian apa nih ke depan untuk stand up? Apa lu, Be? Kalau untuk Terutama Ponorogo. Iya, kalau untuk stand up khususnya stand up Ponorogo ya lebih solid lagi sih, khususnya di anggota komunitas kita lebih solid lagi, lebih rajin lagi nulis dan mudah-mudahan nanti mini show ke depan berjalan lancar ya. Alhamdulillah mini show kita bulan Juli Di tanggal 24 ya. 24 Juli di Ponorogo mini show. Jadi kita tampil 5 komika. Tampil 15 menit semua. Nanti semua informasi ada di akun Di mana? Nah, akunnya apa? @standupindo_ponorogo. Itu Instagram. Dan semuanya sama ya, Twitter juga sama ya. Facebook. Alhamdulillah Twitternya udah ganti ya. Jadi akun bokep. Harapan lu, Bang. Harapanku mungkin ke depannya lebih sok pecah maneh. Karena rata-rata yang pecah itu kita doang, yang di bawah itu Yang pecah itu gelas. sliding. Apa nah? Ya sama seperti Bang Amit, lebih solid dan lebih rame lagi komika-komikannya biar tidak kita yang open mic terus. Kita terus yang dapat job. Kita juga pengen bagi-bagi job. Karena kita kebanyakan duit. Pengacara, sales, pengusaha. Butuhnya banyak karena udah nikah dan saya belum nikah. Saya doakan kalian cerai. Belum tahu aja, Be. Belum tahu deh. Aduh. Kalau saya harapannya sih lebih banyak job dari Pak Bos ya. Biar datang Caruban terus. Tapi Caruban gimana sih stand up?
Ada nggak sih Pak Bos di sini? Nggak ada ya? Ada. Oh ada stand up. Cuman nggak ada yang nonton. ada, tapi nggak ada yang nonton. Itu permasalahannya justru di situ Pak Bos. Mungkin karena belum terbiasa kali ya. Belum ada penggeraknya. Penggeraknya nggak ada. Kalau mau siap gerakin pun nggak mau. Nah, ini repot tuh. Repot. Makanya digerakin sama Pak Bos, yang datang nonton stand up dapat tas. Agustus ya benar. Kita Lomba jadi bikin stand up. lomba ya. Ya, lomba. Jadi kita bikin lomba digital nih ya kan, tinggal kirim video, ditayangin di Makanin Netizen, dijuriin sama kita. Ya. Hadiahnya berapa Pak Bos? Nanti aja. Kalau ini anti rugi. Masih dihitung. Masih dihitung. Hitung. Tapi pendaftarannya? Ya nanti tunggu aja Tunggu. ada bannernya, oke? Nah, Dah itu aja. itu aja sih Thank you harapannya. buat teman-teman stand up comedy dari Ponorogo. Nanti ketemu lagi di inframe berikutnya dengan tamu-tamu kita yang lain. Sampai jumpa. Gokil. Wih. Thank you. Sip, sip, sip.